Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Di awal penayangan video telah kita saksikan sekilas peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di dalam peristiwa itu ada sesuatu yang menarik dan penting untuk kita ketahui, yaitu naskah asli proklamasi. Untuk lebih jelasnya, saya akan bahas menggunakan peta pikiran atau peta konsep. Peta konsep naskah asli proklamasi mempunyai 8 poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan naskah asli proklamasi? Yang kedua, menyusun naskah asli proklamasi. Yang ketiga, kapan naskah asli proklamasi dibuat? Yang keempat, tempat penyusunan naskah asli proklamasi. 5. Isi naskah asli proklamasi. Yang keenam, tokoh dan yang melatar belakangi penyelamatan naskah asli proklamasi. Yang ketujuh, penyerahan naskah asli proklamasi kepada bangsa Indonesia. 8. Bagaimana peristiwa naskah asli proklamasi sampai menjadi arsip nasional. Mari kita rinci satu persatu. Poin 1. Apa yang dimaksud dengan naskah asli proklamasi? Naskah asli proklamasi adalah tulisan tangan Soekarno pada secari kertas yang dijadikan draft dalam penyusunan teks proklamasi. 2. Penyusun naskah asli proklamasi. Penyusun naskah asli proklamasi yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Suparjo. 3. Kapan naskah asli proklamasi dibuat? Naskah asli proklamasi dibuat pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 2 dini hari. Untuk poin keempat, tempat penyusunan naskah asli proklamasi. Penyusunan naskah asli proklamasi bertempat di kediaman Laksamana Muda Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa persiapan dan penyusunan proklamasi dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda? Karena kediaman Laksamana Maeda punya hak imunitas terhadap Angkatan Darat Jepang. Ini semua adalah ide Ahmad Suparjo agar keamanan tokoh-tokoh bangsa terjamin dan persiapan proklamasi dapat berjalan lancar. Yang kelima,
Isi naskah asli proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, tanggal 17 bulan 8 tahun 05. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Pada tulisan tahun tertulis 05. Itu adalah tahun Jepang, yang sama artinya dengan tahun 1945 Masehi. Yang keenam, tokoh dan yang melatar belakangi penyelamatan naskah asli proklamasi. Tokoh pengamat naskah asli proklamasi adalah seorang wartawan dan pejuang kemerdekaan yang bernama Burhanuddin Muhammadiyah, yang lebih dikenal dengan nama BM Dia. BM Dia menyelamatkan naskah asli proklamasi karena mempunyai pemikiran bahwa naskah asli tersebut bisa menjadi bukti sejarah yang bernilai tinggi. 7. Penyerahan naskah asli proklamasi kepada bangsa Indonesia. Naskah asli proklamasi diserahkan BM Dia kepada bangsa Indonesia melalui Presiden Soeharto dan disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI pada tanggal 19 Mei 1992 pukul 10.30 WIB. 8. Bagaimana peristiwa naskah asli proklamasi sampai menjadi arsip nasional? Pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, di kediaman Laksamana Maeda berkumpul tokoh muda dan tokoh senior Indonesia untuk mempersiapkan proklamasi. Soekarno, Hatta, dan Soeharto mengadakan pertemuan untuk merumuskan naskah proklamasi. Soekarno menuliskan naskah proklamasi pada secari kertas dengan mendapat masukan lisan dari Hatta dan Soeharto. Setelah mendapat persetujuan peserta rapat, naskah proklamasi tulisan tangan Soekarno disalin dan diketik oleh Sayuti Melik. Dengan revisi kata tempo menjadi tempo dan kata wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Selesai disalin, naskah asli tulisan tangan Soekarno diremas dan dibuang ke tempat sampah oleh Sayuti Melik. BM Dia yang pada waktu itu mendampingi Sayuti Melik dalam proses menghentikan melihat hal tersebut. Menyadari arti pentingnya bukti sejarah yang bernilai tinggi, BM Dia mengambil naskah asli proklamasi tulisan tangan Soekarno dari tempat sampah dan menyimpannya selama 47 tahun. Pada tanggal 19 Mei tahun 1992 pukul 10.30, BM Dia mengembalikan naskah asli proklamasi tulisan tangan Soekarno kepada bangsa Indonesia melalui Presiden Soeharto dan disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Dari peta konsep naskah asli proklamasi dan kroyanya tadi, kita bisa tahu secara rinci tentang naskah asli proklamasi. Semoga bermanfaat dan berpengaruh positif pada diri kita. Mengenal sejarah akan meningkatkan rasa cinta tanah air. Ingat, perjuangan belum usai. Mari kita lanjutkan. Jaga persatuan dan kesatuan. Tetap semangat. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.